Selamat malam, salam dalam kebajikan, Weite Tung Tien. Bapak Ibu Saudara seiman terkasih, selamat bergabung pada acara Silaman Rohani Agama Konghucu, Litang Kongcubio Tangerang. Dengan acara ini kami berharap Bapak Ibu Tocin sekalian tetap dapat beribadah, berdoa, dan terus memperdalam keimanan dan pengetahuan kita. Malam hari ini, uraian agama akan disampaikan oleh Syekh Tan Chuseng, mendekat kepada Tuhan, memperoleh kedamaian. Para Tocin yang terkasih, pertama-tama terimalah salam kebajikan atau salam peneguh iman kita. Hanya di dalam kebajikanlah Tien Tuhan Yang Maha Esa berkenan Wei itu Tung Tien Sanjay. Para Tocin yang terkasih, memasuki masa lebih kurang setengah tahun kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang masih ada, nampaknya ia masih enggan untuk berlalu. Virus yang nampaknya tidak ada, tetapi ada itu begitu banyak, menjadikan orang sakit, meninggal dunia, bahkan kekhawatiran meliputi semua orang. Bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini. Saudara-saudara para Tocin yang terkasih, kita sebagai umat yang beriman, tentunya kita berdoa, semoga Tien lindungi bagi arwah saudara-saudara kita yang telah mendahulu itu beroleh tempat yang terbaik di alamnya yang abadi di gemilang kebajikan Huang Tien. Dan segenap keluarga yang ditinggalkan Min Tien, Tuhan Yang Maha Kasih lindungi dengan kesabaran, dengan ketabahan, bahwa tidak ada sesuatu yang bukan karena firman. Maka terimalah dengan taat dalam kelurusan, ikhlas, dan senantiasa terus maju, menempuh jalan suci, menunaikan tugas hidup yang selaras dengan firman Tien Tuhan Yang Maha Esa. Sanjay. Dan untuk kita sebagai umat Konghucu, hendaknya berjaga-jagalah. Tetap waspada, menjaga kesehatan lahir batin dengan senantiasa berdoa dan berusaha menjaga, karena kesehatan itu adalah penunjang utama kebahagiaan mental spiritual, sebagaimana disabdakan Nabi. Awal laku bakti biarlah tidak mensia-siakan warisan tubuh ayah bunda. Dan akhir laku bakti tujuannya adalah mengharumkan nama orang tua dengan cara menjaga perbuatan. Begitu para Tocin ditulis dalam kitab Xiao Qing bab 1. Memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Saudara-saudara,
sebagai warga negara yang baik, sebagai umat yang beriman, tentunya kita mematuhi apa yang telah diputuskan oleh pemerintah melalui PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Semoga kita dengan di rumah saja kita bertambah dekat dengan Tien, kita tambah dekat dengan kitab-kitab suci, kita dekat dengan para nabi, dekat dengan Tien, sehingga nilai-nilai ketuhanan di dalam diri kita, di dalam hati kita semakin mendengung, membedakan dengan suara material duniawi yang serba kompleks, penuh misteri dan derita. Dan terkadang ketidakadilan maju ke depan, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Itu tidak kita inginkan. Namun berdasarkan keseimbangan hidup antara benda sebagai sarana, kebutuhan manusia, serta rohani sebagai dasar fundamental. Bila kita bajik, kita harus dan mesti yakin bisa meraih hari demi hari dengan kepala yang ditundukkan, dengan berprinsip seperti yang disabdakan di dalam kitab suci 22:21. Hanya kebajikan berkenan Tien, kesombongan mengundang rugi, kerendahan hati menerima berkah. Demikian senantiasa jalan suci Tien. Maknanya para tocin yang terkasih, orang yang berguna bagi masyarakat tentunya dapat menempatkan diri di bawah peraturan, di bawah hukum, di bawah orang lain. Dan semakin tinggi tingkatan kita, makin rendahlah hati. Yang berakibat makin banyak orang yang simpati pada kita. Dan makin banyak kesempatan untuk kita maju. Sedangkan kecongkakan sama saja seperti menanam benih untuk kehancuran diri sendiri. Hendaknya dapat kita mengerti dan menyadari bahwa kalau memang itu fakta, maka biarkanlah fakta. Jangan pikiran sendiri membentuk penilaian. Penilaian yang berlebihan mengakibatkan kita menjadi kesal, kecewa, keki. Itu membuat kita gak enak makan, gak enak tidur, gemes, dan hilang kegembiraan. Oleh karena itu, berpedoman pada sabda Nabi Kongsu. Seorang Cunse terhadap persoalan di dunia tidak mudah mengiyakan atau menolak mentah-mentah. Hanya kebenaranlah landasannya. Demikian ditulis dalam kitab Lun Yu jilid 4 pasal 10. Atau seperti pepatah barat mengatakan, kalau Anda yakin benar, jalan terus. Biarlah ia jalan menurut kemauannya sendiri. Kemauan berpikir dan berbuat, asalkan kita di dalam benar. Tidak perlu kita khawatir melanda diri kita. Toh kalau ada sesuatu, nanti yang bertanggung jawab adalah masing-masing. Marilah saudara-saudara,
kita meningkatkan nilai rohani. Ternyata tidak cukup kita hanya pandai jangkau, berbicara, dan lain sebagainya. Karena nilai kita di hadapan Tuhan adalah kebajikan. Dan bagaimana kita seorang diri mendengar suara hati. Kita cari tempat yang lenggang atau relaks. Lepas pikiran kita sebebasnya. Arungi jagat alam raya. Bersatu dengan kosmos. Rasakan kedamaian. Kita akan terkejut betapa segala kaitan keduniawian ini hampir tak dapat mempengaruhi kita. Masalah teman-teman, masalah sekolah, kerumah tanggaan, kepelikan keuangan, dan 1001 macam lainnya yang kadang-kadang membuat kita gelisah, resah. Demikian juga kita bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kita perlu menenangkan pikiran kita. Maka untuk itu ajaran agama Konghucu mengajarkan supaya kita melakukan jingco atau duduk diam. Para tocin yang terkasih, renungan ini disampaikan untuk menenangkan hati. Sebab ketenangan hati itu persis seperti ketenangan air di kolam, di mana sinar rembulan yang memantul dapat dilihat dengan jernih dan tegas. Sebaiknya air kolam yang bergelombang, pikiran, mengakibatkan tidak mungkin kita menerima pencerahan atau jalan keluar yang baik. Sekarang kita coba pakai suara hati untuk memecahkan persoalan yang tidak ada habis-habisnya ini. Jadi kita bukan semata-mata menggunakan otak atau pikiran, tetapi dengan insting, dengan suara hati. Mudah-mudahan Tien akan memasuki, suara Tien akan memasuki urat-urat zat darah kita, sehingga kita bisa merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Apapun yang terjadi di dunia ini. Sebab sebenarnya yang namanya bahaya, yang namanya bahaya itu sudah diperingatkan jauh sebelum saat ini terjadi, yaitu ketika Nabi dan murid-muridnya dalam pengembaraan dari satu ke lain negeri. Beliau bersama 2 orang muridnya mengunjungi sebuah kelenteng. Di situ ada patung perungu yang di belakangnya, di punggungnya ada tulisan. Salah satu tulisan itu berbunyi, jangan kata tidak ada bahaya. Bahaya itu akan senantiasa suatu waktu bisa datang. Sehingga dengan demikian segala tindakan kita selalu berhati-hati atau tidak sembarangan atau tidak
ceroboh. Sudah diperingati para tocin sekalian bahwa bahaya itu selalu ada. Kita merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya dengan adanya kejadian ini, tidak peduli kelompok, golongan, bangsa, semua orang bersatu padu menghadapi pandemi 19 ini. Para tocin yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pandemi COVID-19 ini direspon oleh semua orang. Seluruh dunia, masing-masing berupaya, berdoa, berusaha untuk melawan, untuk mengatasi. Yang punya uang, berdana, yang tidak pakai tenaga, yang tidak punya apa-apa, bahkan bisa bantu berdoa. Sehingga yang dinaungi langit, yang didukung oleh bumi, seolah-olah dipunyai bersama-sama. Dan di sini kita bisa merasakan kebenaran apa yang disabdakan Nabi Kongcu di dalam kitab Lun-I. Kalau kita ingin maju, bantulah orang lain maju. Kalau kita ingin tegak, bantulah orang lain tegak. Saling bantu-membantu satu sama lain dengan tidak peduli apa agamanya, apa bangsanya. Di sini para tocin yang terkasih, kita bisa merasakan apa yang tersurat kebenarannya di dalam kitab Lun-I jilid 12 ayat yang kelima. Bahwa di 4 penjuru semua manusia bersaudara. Luar biasa sekali para tocin sekalian, dalam keadaan seperti ini tidak peduli beriman apa, bangsa apa, warna kulitnya apa, bersatu melawan pandemi 19. Sungguh maha besar Tuhan Yang Maha Esa. Dilihat tidak terlihat, didengar tidak terdengar. Namun tiada sesuatu yang tanpa Dia. Menjadikan umat di dunia berpuasa, sujud, membersihkan hati, dan bersembahyang kepadanya. Mudah-mudahan para tocin sekalian, virus corona yang mengkhawatirkan segenap umat di bumi ini segera berlalu. Hanya di dalam kebajikanlah Tuhan Yang Maha Esa berkenan. Wei te tung tien.